materi pertama ada pengertian unit usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan. Tujuan usaha ini yaitu memperoleh hasil berupa keuntungan. Jadi, unit usaha merupakan suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya dengan menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Pengertian pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Jadi, pusat laba di sini hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Yang ketiga, pertimbangan umum dalam pusat laba. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi yang mana setiap unit utamanya bertanggung jawab atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan divisionalisasi. Poin pertama, kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban, dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam peningkatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Dua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi, di mana dua kondisi tersebut terpenuhi. Dua, kelaziman suatu pusat laba. Pendekatan pusat laba membantu perusahaan mengukur profitabilitas cabang dengan lebih akurat. Pembagian tanggung jawab menjadi beberapa pusat laba yang baru dipersiapkan guna memudahkan untuk fokus secara efektif pada setiap pangsa pasar global untuk dapat meraih pertumbuhan penjualan yang cepat. Penggunaan sistem pengendalian finansial masih banyak mendapatkan kritik, sehingga perusahaan juga menyadari kelemahan-kelemahan yang ada, dan banyak di antaranya juga mulai menggunakan suatu scorecard dengan kombinasi ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Sekian materi dari saya, terima kasih. Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Ketiga, pimpinan puncak terbebas dari keputusan rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Keempat, kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Keenam, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang handal karena pusat laba itu hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Selain manfaat yang diperoleh, pusat laba juga dapat menimbulkan beberapa kesulitan atau kendala. Pertama, kendala dari manajemen puncak. Sebenarnya, pusat laba itu adalah baik karena tidak adanya keputusan dari manajemen puncak. Namun karena adanya suatu kendala, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Ketiga, kendala otoritas terjadi jika manajemen puncak memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan,
masih terdapat campur tangan dari pimpinan puncak dengan mengandalkan suatu sinerginya, menggunakan kewenangannya untuk menjalankan sesuatu. Keempat, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin juga mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Keenam, mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Ketujuh, tidak adanya sistem yang memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang pertama adalah unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran, serta perolehan produk. Sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Terdapat 3 batasan yang dapat muncul, yaitu yang pertama adalah batasan dari unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Batasan yang kedua adalah batasan dari manajemen korporat. Batasan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu poin yang pertama adalah batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. Poin yang kedua adalah batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan, dan poin yang ketiga adalah batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial pada tingkat korporat, setidaknya untuk aktivitas domestik. Batasan yang ketiga adalah batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti manajemen senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Materi yang kedua yaitu pusat laba lainnya. Yang pertama, unit-unit fungsional. Pada perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional. Misal, aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Unit-unit fungsional ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu poin yang pertama adalah pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Poin yang kedua adalah manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Poin yang ketiga adalah unit-unit fungsional pendukung atau support. Sebagai pusat laba, hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, aktivitas pendukung, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan juga layanan konsumen. Yang kedua yaitu organisasi lainnya sebagai pusat laba meliputi organisasi cabang pada area geografis tertentu yang manajernya tidak mempunyai tanggung jawab manufaktur atau pembelian dan profitabilitasnya merupakan satu-satunya dari ukuran kinerjanya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengukur profitabilitas pusat laba.
Dalam mengevaluasi suatu pusat laba, terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan. Yang pertama yaitu ada pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran ini berfokus pada hasil kerja manajer. Biasanya digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari pusat laba untuk memotivasi para manajer. Yang kedua yaitu ada ukuran kinerja ekonomis. Pengukuran ini berfokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai entitas ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama ada margin kontribusi, yaitu menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua ada laba langsung. Laba langsung yaitu margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos kendali manajer pusat laba atau tidak. Yang ketiga ada laba yang dapat dikendalikan, yaitu laba langsung dikurangi beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Untuk pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori pertama dapat dikendalikan, kategori kedua tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. Contoh biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer bisnis ini misalnya biaya layanan teknologi informasi. Yang keempat ada laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Lalu yang terakhir ada laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Di sini, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba setelah pajak. Lalu ada pendapatan. Ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pendapatan, umumnya yang memerlukan pertimbangan. Dalam beberapa kasus, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. Contoh, seorang penjual dari unit A mungkin merupakan penghubung utama antara perusahaan dengan konsumen. Tetapi barang yang dipesan konsumen melalui orang tersebut mungkin saja diproduksi oleh unit B. Penjual dari unit A mungkin tidak terlalu termotivasi untuk menerima pesanan semacam ini jika seluruh pendapatan yang dihasilkan merupakan nilai bagi unit B. Materi terakhir dari saya ada pertimbangan manajemen. Para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka kendalikan, bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut. Dalam perusahaan pada umumnya, pos-pos ini mungkin meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pusat laba jika para manajer dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh unit mereka, maka mereka harus dinilai berdasarkan penghasilan unit setelah pajak. Dan pos-pos yang jelas tidak dipengaruhi harus dieliminasi, seperti fluktuasi dalam nilai tukar mata uang. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang Amax Automobile. Untuk profil Amax Automobile yaitu merupakan perusahaan mobil dengan 3 lini produk. Lini A ditunjukkan untuk segmen masyarakat tingkat atas, untuk lini B itu tingkat menengah atas, dan lini C adalah segmen untuk masyarakat banyak. Setiap lini produk dijual dengan merek yang berbeda dan menggunakan sistem distribusi yang berbeda.
lini A, B, dan C masing-masing dijual oleh divisi A, B, dan C. Beberapa komponen merupakan komponen umum bagi ketiga divisi tersebut. Komponen ini diperoleh dari luar perusahaan dan sisanya diproduksi oleh perusahaan. Selain itu, ada pertukaran teknologi dan metodologi produksi di antara divisi-divisi tersebut, khususnya dalam hal inovasi produk, di mana divisi A memberikan input bagi divisi B dan C, dan di pihak lain, inovasi proses dihasilkan oleh divisi C dan diadopsi oleh divisi A dan B. Permasalahan dan solusi Amax Automobile. Permasalahan yang muncul dalam Amax Automobile adalah bagaimana sebaiknya Amax diorganisasikan dan dikendalikan. Dengan adanya suatu divisionalisasi yang merupakan proses pemberian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau proses pembentukan pusat-pusat laba atau melimpahkan kewenangan yang lebih luas kepada manajer-manajer yang beroperasi, yaitu memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Berfokus pada pusat laba atau profit center yang memberikan informasi siap pakai bagi manajemen atas atau top manajemen mengenai profitabilitas. Berfokus pada margin laba yang memacu para manajer untuk memperkenalkan produk-produk baru. Berfokus pada bottom line atau laba rugi akhir yang memacu para manajer untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum dari produk yang sekarang. Mengukur kinerja proses manufaktur seperti pengendalian kualitas, penjadwalan produk, dan keputusan membuat atau membeli. Mengukur profitabilitas dengan cara mengukur kinerja manajemen yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan mengontrol kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi manajer. Solusi untuk Amax Automobile adalah sebaiknya Amax Automobile diorganisasikan dan dikendalikan dengan cara menerapkan sistem divisionalisasi, namun harus ada batasan wewenang pada unit bisnis. Selain itu, Amax sebaiknya mengukur kinerja manajemen dan kinerja ekonomis. Yang terakhir, berfokus pada margin kontribusi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.